agar YouTube kalian itu bisa berkembang, kalian bisa mendapatkan subscriber setiap hari, setiap waktu, dan semakin lama semakin bertambah. Oke, simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Halo, jumpa lagi dengan Amiun channel tutorial dan edukasi. Terima kasih kepada semua pemirsa, para subscriber yang setia melihat video-video dari saya. Sedikit dan banyaknya isi dari konten saya yang bermanfaat silahkan dipakai. Dan tolong selalu kalian like dan subscribe semua video saya agar manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Anda yang mau men-share ulang video-video saya kepada teman-teman, semoga itu menjadi amal, dan bagi kami sebagai kreator ini menjadi penyemangat agar kami selalu membuat dan membuat konten-konten terbaru yang lebih bermanfaat, edukatif, dan juga tentunya menjadi tutorial yang bisa dilakukan oleh semua orang. Oh iya, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar YouTube kalian itu bisa berkembang, kalian bisa mendapatkan subscriber setiap hari, setiap waktu, dan semakin lama semakin bertambah. Oke, simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Oke, lanjut kita bahas tentang bagaimana tata caranya agar channel kita bisa berkembang, cepat mendapatkan subscribe maupun jam tayang, agar tujuan monetisasinya bisa lancar. Ya, tentunya kita akan melakukan atau memenuhi persyaratan itu dengan berjuang dulu ya. Berjuang yang pertama ini tentu pemahaman kita tentang YouTube harus sinkron dulu. Bagaimana sih algoritma YouTube itu berjalan, lalu apa yang harus kita lakukan, dan apa saja yang harus kita pahami tentang algoritma ini sangat penting. Karena apa? Banyak orang yang sudah berjuang pol-polan, mati-matian untuk bisa mendapatkan gajian di YouTube, tapi tidak semua orang bisa melakukannya karena mungkin di awalnya dia kurang edukasi, dia tidak paham tata caranya, tidak mengerti algoritma YouTube seperti apa. Yang penting dia hanya upload, yang penting dia bikin video dengan angle pengambilan gambar yang asal ya, ternyata itu pada akhirnya jadi bumerang. Sudah berusaha puluhan hari sampai tahunan mungkin, tapi tidak bisa monetis juga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan agar apa? Agar tujuan utama menjadi YouTuber ini tidak salah langkah gitu. Agar tujuan kita menjadi YouTuber ini bisa monetisasi, bisa mendapatkan penghasilan, itu tidak asal, tidak serta merta semudah membalikan tangan. Oke, yang pertama perlu kita pahami dulu bagaimana algoritma itu berjalan, apa saja aturan mainnya. Nah, yang pertama akan saya spill buat kalian semuanya. Untuk bisa monetisasi YouTube itu kita memang harus memenuhi dua syarat, yaitu dari YouTube Short itu minimal 10 juta penayangan, lalu untuk video panjangnya itu 4.000 jam tayang ya, 4.000 jam tayang dengan didukung 1.000 subscribe. Nah, walaupun per April kemarin, 4 April kemarin ada aturan baru dari YouTube bahwa yang 1.000 subscribe itu sekarang menjadi 500, sedangkan yang 4.000 jam tayang itu tinggal 3.000, dan sedangkan yang 10 juta penayangan short itu sekarang menjadi 3.000. Tapi sepertinya aturan itu belum masuk ya untuk di Indonesia. Kita tunggu aja, pasti nanti juga akan masuk. Tapi yang terpenting sekarang, kalau Anda sudah niat, kalau Anda sudah ingin menjadi YouTuber sukses, Anda pahami aturannya sudah ada dulu. Kalau memang aturannya itu 4.000 jam tayang, bagaimana caranya Anda harus bisa memenuhinya. Caranya gimana? Anda harus belajar ya. Anda harus belajar totalitas di sana, yang tentunya tidak jauh dari itu. Anda coba lihat beberapa video yang Anda sukai dari tema yang Anda sukai ya. Kalau Anda suka satu tema, jalani terus, ikuti terus, perbaiki terus tema itu. Lalu Anda banyak melihat video-video dengan tema yang sama yang ingin kalian buat. Nah, lanjut di sana buatlah video yang sebaik mungkin ya, dari pengambilan gambar, dari cara settingnya, terus dari memberikan judul maupun tampilan awalnya dengan thumbnail, semuanya harus kalian pelajari. Kenapa ada video yang penontonnya banyak? Kenapa ada video yang penontonnya sedikit? Ya, itu akan mempengaruhi. Maka pelajari benar dari semua yang saya sebutkan tadi. Ketika itu sudah menjadi kepahaman
pemahaman Anda untuk menjadi seorang YouTube. Makanya di situ Anda pahami satu persatu supaya nantinya ketika Anda upload satu tayangan video itu benar-benar satu video yang berkualitas, satu video yang memang nantinya disukai orang, satu video yang memang ada nilai manfaatnya di sana, sehingga akan banyak orang yang menonton, akan banyak orang yang merekomendasi, akan banyak orang yang men-share ke teman-temannya, akan banyak orang yang berlangganan atau subscribe begitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa asal kan, sesuatu yang tidak bisa serta-merta kita hanya bikin video lalu kita upload, tidak bisa seperti itu. Tapi harus memenuhi standar. Anda harus berjuang dulu, ya. Ya memang segala sesuatu itu berisiko ya. Anda bekerja di satu perusahaan pun pasti ada risikonya. Anda ingin meningkat posisinya pun Anda harus berjuang sebaik mungkin ya. Anda ingin dipromosikan oleh bos untuk naik jabatan pun tidak serta-merta Anda tidak punya prestasi, pasti harus punya prestasi. Begitupun di YouTube. Ketika Anda ingin YouTube Anda itu berkembang, video-video Anda itu banyak yang melihat, tayangan-tayangan Anda itu banyak subscriber yang menanti, pasti tidak lupa, pasti tidak akan jauh dari yang namanya kualitas. Ketika videonya berkualitas, orang suka menonton, orang suka melihat tayangan itu dan benar-benar menantikannya, itulah namanya Anda menjadi seorang YouTuber profesional. Nah, YouTuber profesional ini tidak serta-merta dia langsung jadi seorang YouTuber ya, pasti dia akan melalui proses belajar. Wajar kalau di awal dia ilmunya sedikit, tata caranya bicara pun juga belum lancar, atau cara settingnya juga belum bagus, itu wajar. Makanya belajar ini salah satu solusi, salah satu cara agar kita menjadi seorang profesional. Nah, makanya satu-satunya cara yang salah satunya ya, bukan satu-satunya, salah satunya Anda pelajari ilmu yang ada di YouTube, Anda pelajari dari berbagai video yang ada di YouTube, lalu Anda ikuti, lalu Anda bikin video sejenis dengan cara Anda sendiri, dengan suara Anda sendiri, dengan wajah Anda sendiri, dengan pengambilan lokasi Anda sendiri. Oke, jika satu masalah ini sudah terselesaikan, Anda sudah paham, Anda sudah mengerti alur, tata cara, dan juga pelaksanaannya. Lanjut yang kedua, Anda harus paham bagaimana cara upload video yang benar ya. Bagaimana caranya Anda bisa paham tentang SEO. Apa itu SEO? SEO itu kata kunci ya. Kata kunci ini sangat berarti karena dengan kata kunci ini video Anda akan dikelompokkan kepada video-video yang sudah tersebar di sana ya. Video yang sudah viral apa Anda lihat dulu, apa hashtagnya Anda pelajari di sana, Anda cari ya. Jika memang Anda membutuhkannya untuk pencariannya sulit, Anda boleh komen di kolom komentar, nanti kita bicarakan segala sesuatunya di sana ya. Itu. Jadi pemahaman yang pertama tadi tentang bagaimana YouTube, bagaimana memahami algoritma, bagaimana memahami tata cara bikin video yang benar, bagaimana pemahaman tentang kualitas video, pengambilan gambar, bagaimana memahami tentang cara setting ya. Semuanya itu berkaitan ya, berkaitan. Tidak satu persatu kita tinggal, tidak bisa ya. Semuanya harus berkaitan. Menjadi satu tayangan video berkualitas itu memerlukan melewati proses gitu lah, melewati proses pembelajaran ya. Ketika satu masalah sudah terselesaikan, lanjut ke masalah kedua, cara uploadnya. Kita paham bagaimana upload yang benar, mengisi judul, membuat thumbnail, memberikan hashtag ya, menentukan video ini dikhususkan untuk siapa pemeriksa kita. Nah, itu semuanya Anda harus paham ya. Ketika Anda bisa memahami itu dari Anda melihat beberapa video yang ada di YouTube, ya silahkan. Tapi ketika Anda memang tidak mampu, ketika Anda tidak bisa memahaminya dengan baik, sebaiknya Anda punya mentor. Mentor ini bisa saja dari channel yang Anda ikuti ya. Sekiranya Anda membutuhkan tata cara yang tidak bisa, lah Anda bisa komentar juga di kolom komentar, nanti kita bahas bersama di sana ya. Intinya saya juga butuh engagement dari kalian semuanya. Ketika kalian membutuhkan berbagai tutorial tata cara yang kalian tidak paham, saya bisa membantu dalam hal ini. Agar apa? Tujuan kita sama-sama di YouTube ini bisa berjalan bersama, bisa berkembang bersama. Apapun niche kalian silahkan, karena
itu tema yang memang menjadi kualitas Anda. Tema saya dengan tema Anda akan berbeda, tapi kita di sini bisa saling membantu, bisa saling memberikan motivasi maupun dukungan. Nah, disinilah letaknya ketika kita bisa berjalan bersama, kita bisa saling memberikan manfaat bersama, bisa memberikan sedikit ilmu yang memang sebagian orang belum tahu, kita bisa berbagi. Ini nanti akan menjadi satu kekuatan. Ya, ketika menjadi satu kekuatan, kita menjadi satu komunitas yang memang bisa saling berinteraksi, ya, bisa saling memberikan manfaatnya di sana. Kita bisa interaksi di kolom komentar. Satu komentar satu orang nanti bisa dibaca oleh semua orang yang masuk dalam komunitas itu, sehingga satu orang paham dan lainnya juga ikut paham. Begitu. Yang selanjutnya adalah tentang rekomendasi. Ya, bagaimana agar video Anda itu bisa direkomendasikan oleh YouTube? Tentunya Anda harus memenuhi beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama, ya seperti yang tadi saya ungkapkan, video itu memang video yang berkualitas. Untuk masalah rekomendasi ini berkaitan sangat penting dari isi konten kalian, ya. Ketika satu video itu sudah tayang, itu oleh algoritma itu akan disebarkan ke yang pertama itu ratusan orang, bisa 100 sampai 200 orang. Nah, dari 100 sampai 200 orang ini ketika mereka itu benar-benar menikmati tayangan itu, mau menontonnya sampai durasi selesai, maka itu kategori nanti akan memperkuat rekomendasi. Oleh YouTube akan disebarkan lagi ke jumlah 2 kali lipatnya. Nah, begitu terus menerus. Ketika jumlah berikutnya itu memenuhi syarat penonton mau menonton videonya itu hingga selesai, maka rekomendasinya akan disebarkan ke lebih banyak lagi. Seperti itu. Makanya tugas Anda hanya intinya membuat video yang menarik. Intinya membuat video yang memang menjadi tayangan yang disukai oleh penonton, ya. Tayangan yang disukai oleh penonton ini memang harus unik, ya, harus memenuhi standar kualitas. Kalau satu motivasi memang harus ada nilai yang bisa disematkan, nilai yang bisa diambil oleh penontonnya. Ketika penonton mendapatkan sesuatu dari tayangan itu, berarti mereka akan senang dengan sendirinya like dan subscribe. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan manfaatnya, ya mereka hanya berlalu begitu saja, gitu. Makanya untuk bisa mendapatkan subscribe tiap hari, Anda harus memenuhi standaritas dulu. Konten Anda memang konten yang bermanfaat, ada nilai edukatifnya, ada nilai yang bisa mereka ambil dan mereka praktekkan, sehingga channel Anda akan selalu dinanti oleh mereka. Makanya subscribe itu kan intinya berlangganan. Ketika Anda satu tema, Anda konsisten di tema itu dan Anda ada berkelanjutan, nah di sanalah subscribe Anda akan menunggu untuk selalu mensubscribe video-video Anda. Makanya untuk bisa membedakan satu video ini kategori bagus dan tidak, itu coba Anda bandingkan dari dua video. Anda lihat video yang viewsnya banyak dan Anda lihat juga video yang viewsnya dikit dari beda kreator, ya. Dari satu kreator yang viewsnya banyak Anda lihat, dan lihat juga perbandingannya dari kreator yang viewsnya sedikit, ya. Di sana akan kelihatan kualitas video yang mereka suguhkan itu berbeda. Perbedaannya di mana nanti akan Anda simpulkan sendiri. Dari situlah Anda membuat satu tayangan dan video yang nilainya berbeda, gitu. Baiknya belajar dari orang lain ini sangat penting. Mencari ide pun juga kita belajar dari mereka. Mendapatkan tayangan yang baik, yang profesional pun kita belajar dari mereka. Bagaimana mereka mengambil gambar yang bagus, bagaimana mereka mengisi suaranya itu dengan baik, bagaimana mereka menyematkan lagu yang memang lagi tren, karena lagu yang tren itu juga nanti akan menambah semangat mereka untuk klik, ya. Terkadang tayangannya tidak begitu jelas tapi musiknya bagus, itu juga mengundang mereka untuk klik, gitu. Jadi dari beberapa aspek masalah tadi Anda simpulkan agar satu tayangan itu memang benar-benar menjadi tayangan yang bagus. Makanya banyak orang yang fokus di video shot, karena video shot itu durasinya pendek, 1 menitan, membikinnya juga lebih mudah. Tapi alangkah baiknya ketika menjadi seorang kreator, Anda itu selain video shot, Anda bikin juga video panjang. Video shot ini seperti jendelanya video panjang. Anda mengupas tentang tayangan video panjang itu, jendelanya ada di video shot. Jadi video shot itu satu cuplikan apa agar orang mau menonton video panjang Anda, begitu.
Makanya job-job yang perlu Anda sampaikan di video short itu akan sangat memancing pemirsanya untuk melihat video tayangan Anda yang panjang, gitu loh. Makanya kembali lagi, tema yang Anda ambil itu tema apa, Anda konsisten di sana, nantinya akan terlihat. Ya, ini tidak serta-merta ya, tidak serta-merta orang itu nanti begitu menjalankan pola ini langsung jadi, langsung booming, tidak seperti itu. Ada beberapa hal lagi yang memang harus menjadi persyaratan Anda memahaminya, karena YouTuber di awal-awal penontonnya sedikit karena videonya masih sedikit, tapi coba Anda konsisten setiap saat. Kalau memang bisa 1 minggu 1 video, atau 3 hari 1 video, atau 2 hari 1 video, atau tiap hari. Nah, makanya memilih tema ini ya, tema yang bisa Anda suguhkan tiap hari Anda bisa bikin video. Jangan tema yang susah ya, tema yang susah membuat videonya harus berganti lokasi dan sebagainya, itu memakan biaya. Pilih sesuatu atau tema yang tanpa harus berpindah tempat pun Anda bisa bikin tayangan video. Yang terpenting motivasinya masuk, begitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Silahkan dipahami satu persatu. Segala sesuatunya memang kita harus belajar dulu, memahaminya dulu dengan benar. Setelah tata caranya kita paham, kita lakukan. Jangan hanya dilihat, jangan hanya dipahami tapi Anda tidak melakukannya, sama saja. Tapi lakukan mulai sekarang, perbaiki sambil berjalan. Nanti akan ketemu di saat tayangan Anda memang kualitasnya bagus, profesional, dengan sendirinya penonton itu akan datang, dengan sendirinya algoritma itu akan menyebarkan video Anda ke banyak orang. Nah, kita nanti akan belajar lagi untuk bisa memboomingkan video Anda itu dengan cara yang lain. Simak video saya yang selanjutnya ya. Nanti kita bahas bagaimana caranya video itu bisa boom, ada sistem atau cara yang lainnya. Oke, untuk saat ini sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video saya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video yang terbaru. Oke, terima kasih.